Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini biopori tanaman pepaya Jepang. Beranggotakan saya Firdaus Odisi Aniavioka dan Saya Rino Robian. berikut ini adalah penjelasan dari kami. Pepaya Jepang, Caya atau Chinocholus antivolus mili merupakan jenis tanaman tahunan yang belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini juga belum dibudidayakan intensif, walaupun tanaman pepaya Jepang merupakan jenis tanaman sayuran yang kaya akan kandungan gizi dan memiliki banyak manfaat. PPT ini kami buat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kajian potensi pengembangan tanaman pepaya Jepang sebagai sumber pangan, pakan, ataupun sebagai bahan obat-obatan. Jenis-jenis pepaya Jepang. Tanaman pepaya Jepang terdapat 4 varietas lokal, yaitu Cahya Manasa, Rendoda, Esterella, dan Picuda. Perbedaan keempat varietas yakni Esterella, daun menjari dengan lobus berbentuk denate, daun tidak tumpang tindih, persebaran di wilayah Verachurch, Guatemala, dan Yucatan. Picuda, daun memiliki 5-9 lobus yang rapat berbentuk pinnafited tajam, terdapat duri pada daun. Lalu Cahya Manasa, daun terdiri atas 5 lobus yang tumpang tindih, 3 lobus tampak dan 2 lainnya tertindih, memiliki duri pada daun. Lalu Redonda, daun terdiri atas 3 lobus, memiliki duri sedikit pada daun. Selanjutnya, manfaat pepaya Jepang. Tanaman pepaya Jepang yang pertama sebagai sayuran. Karena pepaya Jepang populer sebagai sayuran semakin meningkat karena banyak orang yang suka dengan rasanya yang lezat, teksturnya yang empuk, dan pengolahannya yang sederhana. Kemudian sebagai obat-obatan, tanaman pepaya Jepang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Hal tersebut karena daun pepaya Jepang yang mengandung banyak unsur yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya flavonoid yang tinggi dan didukung oleh zat aktif lainnya seperti tanin dan saponin. Selanjutnya sebagai pakan ternak. Daun cahya atau pepaya Jepang juga dapat digunakan sebagai pakan ternak ayam kampung dan pakan ternak peliharaan kambing maupun yang lain. Kemudian daun pepaya Jepang dapat merangsang pertumbuhan ayam kampung sehingga daun ini dapat dijadikan sebagai pakan alternatif bagi peternak ayam kampung. Kandungan dalam pepaya Jepang. Cahya atau daun pepaya Jepang memiliki kandungan air, lemak, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, beta karton, besi, timain, riboflavin, nisin, dan asam akrobit. Flavonoid berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Saponin merupakan senyawa aktif yang bersifat seperti sabun dan dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghomolisa sel dalam darah. Lalu tanin merupakan senyawa aktif tumbuhan yang mengandung antioksida tinggi sebagai anti-inflamasi dan UV protection serta bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selain itu, tanin dapat mengurangi resiko obesitas karena dapat mengurangi daya keren. Itu menurut Fauzan dan Gunarto tahun 2013. Lalu asam fitat merupakan senyawa yang ada dalam biji-bijian makanan berkadar ftat tinggi secara signifikan, dapat mengurangi penyerapan mikronutrien esensial seperti CaZN dan Mg. Namun asam fitat juga berfungsi sebagai antioksida, penghambat sel aktif anti-inflamasi yang menyimpan energi dan pengatur vesikular melalui pengikatan bagian protein. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, tanaman pepaya Jepang sudah lumayan terkenal di kalangan masyarakat. Tanaman ini mudah ditanam, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dijadikan sebagai tanaman pagar.
Selain itu, tanaman paya Jepang ini memiliki kandungan gizi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai sayuran juga. Dalam aspek budidayanya, tanaman ini memiliki toleran terhadap serangga dan hama penyakit. Di Indonesia, banyak yang menggunakan tanaman pepaya Jepang sebagai tanaman pagar atau pembatas lahan maupun sebagai tanaman yang dimanfaatkan untuk mengisi lahan pekarangan yang kosong agar terlihat asri. Banyak kendala yang ditemukan dalam pengembangan tanaman paya Jepang, diantaranya kandungan HCN dalam tanaman ini yang bersifat beracun dan berbahaya bagi tubuh. Selain itu, tanaman ini dikenal sebagai konsumsi masyarakat kekurangan gizi sehingga keberadaannya menjadi kurang populer. Kurangnya informasi mengenai manfaat yang terdapat dalam tanaman paya Jepang membuat tanaman ini menjadi jarang dikembangkan dan sulit untuk dikenal di kalangan masyarakat. Perlunya pengelolaan secara keberlanjutan dalam budidaya tanaman Jepang ini agar keberadaannya bisa lebih meluas, terutama di wilayah Indonesia. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.